Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa qala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Forum RT RW yang tadi baru saja memberikan sambutannya, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Paripurna Nurul Hidayah dan seluruh jajaran pengurus yang dimuliakan Allah. Kemudian juga di sini ada Ketua Yayasan, Ketua LPM sekaligus Bapak Zainuddin. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, para RW, para RT yang hadir pada malam hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Nurul Hidayah, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, tidak ada kata yang paling indah untuk kita selalu ucapkan seperti kata alhamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah ucapan yang paling indah yang selalu kita ucapkan dalam setiap kondisi dan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Maka apabila kita ditanya orang apa kabar dalam situasi apa saja kita, maka kita pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai hari ini. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Yang mengistimewakan hari-hari ini adalah Allah. Karena yang menciptakan waktu, hari, detik, jam, bulan, tahun itu adalah Allah. Dan Allah yang berkehendak Bapak Ibu untuk mengistimewakan satu waktu dari waktu yang lain. Allah juga yang punya hak mutlak melebihkan, mengistimewakan satu tempat dari tempat yang lain. Maka Allah yang punya wewenang mengistimewakan kota Mekah dan kota Madinah daripada kota-kota lainnya. Allah juga lah yang berhak secara mutlak mengistimewakan hari Jumat daripada hari lainnya. Begitu juga Allah yang punya hak dan wewenang mengistimewakan bulan Ramadan daripada bulan lainnya. Kita sebagai hambanya hanya menerima, hanya sami'na wa ata'na. Jangan diprotes-protes itu. Jangankan memprotes, hak bertanya aja kita tidak ada. Kenapa? Maka dalam Al-Quran Allah katakan dia tak boleh ditanya tentang apa yang telah dia putuskan, tapi kita harus ditanya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita semuanya minjam apa yang dia ciptakan untuk kita. Hidup ini adalah dia memberikan semuanya. Kaki yang kita gunakan berjalan, siapa yang membuat itu? Mata yang kita gunakan untuk melihat ke mana-mana, siapa yang buat? Tangan yang kita gunakan untuk beraktivitas, siapa yang buat? Semuanya Allah yang ngasih. Ini udara yang kita hirup setiap saat, siapa yang ngasih, memberikan. Kalau Allah stop, berhentikan itu semua, siapa yang bisa memberikan kepada kita? Tak ada Bapak Ibu.
Oleh kerana itu Bapak Ibu, Allah memberikan segala-galanya. Berhak kita tanya, kenapa dilebihkan hari ini daripada hari yang lain? Waktu ini tidak ada hak kita. Kita hanya orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, kalau saya contohkan sederhana saja. Kalau ada bapak umpamanya punya karyawan, bapak punya toko, serta itu ditunjuk orang untuk menjaganya, pegawai, kita gaji dia per bulan. Setelah itu tentu ada aturannya. Kamu masuk nanti bekerja tiap hari jam 7.30. Nanti kalau kamu masuk, buka pintu toko ini. Ini barang-barang ini taruh di luar, yang ini tetap di dalam. Kemudian kamu jangan kemana-mana, jangan tinggalkan toko ini. Kemudian kamu pulang nanti jam sekian. Lalu Pak, apapun yang kita sarankan kepada dia, dia tanya, Pak, kenapa saya harus masuk jam 7.30? Kenapa pintu toko harus dibuka? Kenapa pintu ini? Semua ditanyanya, padahal kita yang menggajinya. Kira-kira karyawan seperti ini Bapak pakai enggak kira-kira? Berapa hari kita pakai dia? Hari itu juga kita pecat dia. Kenapa? Karena kita yang gaji dia. Tidak kita kasih hak bertanya dia. Bagaimana kita dengan Allah? La ilaha illallah. Allah ngasih semuanya. Coba lihat badan kita ini, mulai dari ujung jambut ke ujung kuku. Ada apa? Apa kontribusi kita? Tak ada satu. Maka kita ini zero tanpa Allah. Maka kita tidak ada bisa apa-apa Bapak Ibu. Kalau Allah mau menarik, bisa kita tahan? Tidak ada. Maka salah satu Bapak Ibu bukti, semenjak kita lahir Allah sertakan dengan kita banyak hal, banyak perkara, banyak orang, banyak nikmat. Tetapi Allah tunjukkan kepada kita bahawa nikmat itu dia punya. Maka satu-satu nikmat yang Allah sertakan semenjak kita lahir, Allah cabut satu-satu. Orang tua kita yang melahirkan kita, abadi dengan kita. Mungkin rata-rata, mungkin kebanyakan kita orang tua kita tidak ada lagi. Padahal kita di perut dia dulu, dalam rahim dia. Satu-satu pergi meninggalkan kita. Jangankan yang di luar diri kita, dalam diri kita saja, satu persatu akan berangkat meninggalkan kita. Rambut yang dulu hitam setelah ngaca kok jadi kemana yang hitam dulu? Dulu kulit yang licin, sekarang sudah keriput. La ilaha illallah. Kadang-kadang gigi Pak, tidak bisa kita pertahankan. Satu-satu gigi itu pergi meninggalkan kita. Itulah nikmat Allah. Bisa kita pertahankan? Tidak bisa. Karena Allah yang punya semuanya. Maka jangan bertanya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan di sini. Ini adalah hari-hari yang diistimewakan oleh Allah. Apa itu hari yang paling istimewa? Banyak ulama mengatakan sepanjang tahun yang kita lalui, hari yang paling istimewa itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan saking istimewanya hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini, di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagai alat sumpahnya. Sumpah Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashr wal syaf'i wal watr wal layli idha yasr. Demi fajar kata Allah, dan demi 10 hari. Di sini Allah bersumpah demi 10 hari. Apa ini maksud dengan 10 hari di sini? Maka kalau kita merujuk, jangan terjemahkan sendiri 10 hari itu. Rujuk apa tafsirnya? Maka salah seorang di antara ahli tafsir di kalangan sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas, dia mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, Abdullah ibn Abbas mengatakan yang dimaksud 10 hari yang Allah bersumpah di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau Allah jadikan makhluknya, padahal hari itu Allah yang menciptakan, lalu Allah jadikan makhluknya itu sebagai alat sumpahnya, kata ahli tafsir atau ahli ilmu Al-Quran, itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa makhluknya itu diistimewakan dari yang lain. Berarti
Allah mengistimewakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah daripada hari-hari yang lain. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, kata Rasulullah SAW, bahawa hari di dunia ini yang paling afdal dan paling utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang gambaran keistimewaan hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah dilakukan seorang hamba seperti amal saleh yang dilakukannya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi solat fardu yang paling afdal adalah solat fardu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Solat sunat yang paling afdal solat sunat di hari-hari ini, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Sedekah paling afdal. Majlis ilmu paling afdal adalah majlis ilmu di hari-hari ini. Maka alhamdulillah, beruntung ini forum RT RW membuat acara majlis ilmu ini pada tepat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka di sini apa keistimewaannya? Ini adalah yang paling dicintai oleh Allah. Apapun bentuk amal saleh, maka lakukan di hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian, salah satu nanti keistimewaannya Allah lipat gandakan seluruh pahala amal soleh. Sebagaimana juga Bapak Ibu sekalian, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari yang disucikan oleh Allah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini secara khusus hari istimewa paling afdal. Kemudian secara umum dia adalah merupakan hari-hari haji. Kemudian juga Bapak Ibu secara umum 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah sebagai bulan-bulan haram. Maka apa pesan Allah kepada kita? Wabil khusus adalah jaga diri kita masing-masing. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan bagi kita yang tidak haji dan juga bagi orang yang haji. Kalau bagi orang yang haji pada hari-hari ini ada pesan Allah secara khusus. Apa kata Allah? Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Apabila di bulan-bulan itu kalian haji, maka jaga, apa kata Allah? Fala rafasa, jaga mulut kalian, jangan mengatakan, mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung dosa. Itu pertama, jaga mulut. Kemudian yang kedua, wala fusuqa, jaga jangan sampai kalian ketika haji itu berbuat maksiat dan juga melanggar larangan-larangan haji. Berarti apa? Dilarang kita mengatakan kata-kata yang mengandung dosa, dilarang kita berbuat maksiat bagi orang yang sedang haji. Barangkali Bapak Ibu bertanya, Pak Ustadz, yang namanya maksiat itu bukan bagi orang yang haji saja. Orang yang tak haji pun adalah maksiat. Kita sekarang ni boleh maksiat kalau tak haji? Tak boleh juga. Namun Bapak Ibu, kalau Allah ingatkan sedang haji jangan kalian berbuat maksiat. Padahal maksiat itu haram sepanjang waktu, haram di mana saja. Tapi kata Allah, di waktu ini, dalam kondisi ini, jangan sekali-kali kalian buat. Kalau kita buat juga Bapak Ibu sekalian, dosanya berlipat. Maka kalau orang haji, kalau dia berbuat maksiat 5 kali lipat dosanya. Pertama, dosa maksiatnya. Yang kedua, dosa dia berbuat maksiat sedang ihram. Ketiga, dia dosa berbuat maksiat di tanah haram. Keempat, dia berbuat maksiat di bulan haram. Kemudian dia berbuat maksiat di bulan haji. Itu ada dosa-dosa tersendiri itu. Kalau kita yang tidak haji ini, apa pesan Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian ketika kalian diberi kesempatan hidup oleh Allah di hari-hari yang mulia ini. Karena ini bukan kehendak kita hidup sampai sekarang nih Pak. Ini karunia Allah. Maka
Maka banyak orang bercita-cita mau hidup sampai sekarang, tapi mereka tak ada lagi. Maka berapa banyak orang yang kita kenal Bapak Ibu di Zulhijjah tahun yang lalu masih bersama kita. Zulhijjah tahun ini mereka sudah pergi, dipanggil oleh Allah sudah. Kita yang ada ini juga tak tahu nih sampai kapan kita ada ini. Jangan dikirakan sampai selama-lamanya nih Pak. Banyak orang mati mendadak sekarang. Malah yang sakit-sakit lama sekali sakit nak mati-mati. Yang sehat, kadang Bapak Ibu kita dengar Syanu meninggal. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kalau kami duduk teman saya dosen-dosen WIN, ada yang meninggal sedang jadi imam. Tidak jauh dari sini. Imam solat maghrib Pak, 2 rakaat setelah tahiyat awal berdiri langsung tumbang. Dari ke rumah sakit, besoknya langsung dikuburkan. Juga sebagian teman dosen juga di Fakultas Syariah, maghrib itu masih imam solat maghrib. Solat isya juga masih menjadi imam. Jam 2 meninggal dunia. Dosen juga di WIN ikut manasik. Coba ikut manasik Pak. Dia bukan manasik, maka wudhu dia di WC, dia Pak di kamar mandi masuk masjid. 1 meter masuk masjid tumbang, hilang langsung. La ilaha illallah. Saya dulu pernah cerita meninggal ini, masalah mati ini di kantor wali kota. Jadi setelah saya ceramah, datanglah salah seorang pegawai. Pak Ustaz, menarik ceramah Pak Ustaz. Tapi saya datang ke Ustaz, saya menceritakan pengalaman saya. Apa pengalaman kamu? Saya punya 2 teman Pak Ustaz, sudah meninggal keduanya. Yang satu hobinya main catur Pak Ustaz. Hobinya main catur. Jadi kalau sudah dia main catur, tak peduli azan, tak peduli solat. Saya kadang-kadang ingatkan dia, Pak Ustaz meninggal dunia dia. Saya diceritakan temannya sendiri meninggal sedang main catur. Yang ajaibnya Pak, uniknya dia meninggal setelah skakmat. Kena skakmat tu, skakmat hilang langsung, dia pun mati. Satu orang tukang azan, teman saya juga, sudah meninggal juga, masih muda. Dia meninggal setelah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, hilang langsung Pak. Maka sama kira mati yang 2 itu. Maka Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam dan dalam keadaan mengamalkan Islam. Meninggal sedang solat, meninggal sedang hadir pengajian, meninggal sedang berzikir, Allahu Akbar, meninggal sedang baca Al-Quran, meninggal sedang sujud. Itu pesan Allah, jangan kamu mati kecuali sedang mengamalkan Islam. Jangan nanti mati sedang main domino, mati sedang dugem, mati sedang berjudi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Allah istimewakan hari ini. Maka Allah pesan kepada kita, hari ini hari yang mulia, jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat. Bukan berarti Bapak Ibu di luar hari-hari ini boleh berbuat maksiat, tetapi apa? Maksiat di hari-hari ini berlipat ganda dosanya. Maka di dalam kaidah usul fikih dikatakan apabila Allah melarang sesuatu kepada kita, berarti dalam larangan itu otomatis ada perintah. Berarti Allah memerintahkan lawannya. Dilarang kita berbuat maksiat, berarti di situ ada perintah. Berarti kita disuruh memperbanyak berbuat taat. Maka sebagaimana dosa dilipat gandakan oleh Allah, begitu juga pahala amal soleh di hari-hari ini Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah. Beruntung bagi orang memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa amal yang perlu kita perbanyak Bapak Ibu? Di antaranya yang dikhususkan oleh Allah, memperbanyak zikir. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ayat ini adalah ayat memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ayat ini adalah tentang kisah haji, kisah sejarah disyariatkan haji.
Maka apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa azzin, kumandangkan oleh engkau wahai Ibrahim azan haji. Wa azzin fin nasi bil hajj, panggil oleh engkau wahai Ibrahim seluruh manusia untuk datang haji ke Baitullah. Perintah itu Allah hadapkan kepada Ibrahim setelah Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah. Dan itu Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa artinya? Ceritakan hai Muhammad kepada umatmu bagaimana Allah ketika perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah, lalu perintah itu dia laksanakan. Setelah Bapak Ibu dia laksanakan perintah itu, lalu Ibrahim dan Ismail tawaf terus di sekitar Ka'bah sambil membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Selesai bangunan Ka'bah ditinggikan Ibrahim, datang perintah lain lagi. Ibrahim, sekarang kau naik ke atas bukit yang paling tinggi di sekitar Ka'bah. Ka'bah itu Pak letaknya di sebuah lembah paling dalam. Di sekitarnya dikitari oleh bukit-bukit. Bukit yang paling tinggi sekitar Ka'bah itu bukit apa namanya? Jabal Qubais namanya. Maka Allah perintahkan Ibrahim, kau naik ke atas Jabal Qubais. Dari atas itu kau panggil seluruh manusia untuk datang haji ke Baitullah ini. Ibrahim sempat mengatakan, ya Allah, bagaimana seluruh manusia mendengar suara saya? Suara saya kecil ya Allah. Maka apa kata Allah dalam riwayat Ibn Abbas? Ibrahim, engkau hanya melaksanakan perintah. Masalah menyampaikan suara supaya dengar oleh seluruh manusia itu urusan gua Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bergegas langsung naik ke atas bukit. Kemudian dari atas bukit itu dia panggil, hai seluruh manusia, ya ayyuhan nas, innallaha qad iftaradha alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu haji, maka hajilah kamu. Maka semenjak azan haji itu dikumandangkan, maka haji ini ibadah, azannya langsung Nabi yang mengumandangkan. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Setelah itu siapa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kumandang kata-kata diucapkan Ibrahim itu sendiri diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu khutbahnya sama. Maka Bapak-Ibu sekalian, langsung para nabi yang mengumandangkan azan haji. Kalau azan solat akan muazzin kan? Tapi kalau azan haji Pak, langsung Nabi dan Rasul. Satu Nabi Ibrahim, satu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kerijala, mereka akan datang kepada Ibrahim memenuhi panggilan itu. Ada datang mereka berjalan kaki, ada mereka datang dengan berbagai kenderaan, mereka datang dari berbagai penjuru dunia yang jauh. Yatina min kulli fajjin amiqa. Semenjak kumandang itu dikumandangkan, tak berhenti orang mengunjungi Ka'bah itu. Maka Ka'bah itu Pak salah satu tempat di dunia ini, tempat bukan salah satu Pak, satu-satunya tempat setiap detik tak pernah kosong dari manusia. Ada pernah kosong Pak? Saya sering juga umroh. Itu kadang-kadang saya cari kapan ya, pas mau tawaf ramai sekali. Tunggulah jam 2 malam nanti. Rupanya semua orang juga berpikir sama. Datang Pak, lebih ramai lagi. Jadi kalau bakal apa umroh besok, kalau sekali turun aja. Nanti orang tawaf berjubel bagaimanapun ikut aja. Kalau Bapak tunggu kapan sepinya? Ada sepinya. Itu subhanallah kebenaran firman Allah. Yatina min kulli fajjin amiqa. Untuk apa mereka disuruh datang oleh Allah di hari-hari haji yang mulia ini? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka mendapatkan berbagai manfaat untuk kehidupan mereka, baik dunia mereka, akhirat mereka. Kemudian apa lagi? Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar hari-hari haji ini hendaknya manusia memperbanyak zikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa hari-hari yang telah ditentukan Allah? Maka ahli tafsir Ibnu Abbas mengatakan 10 hari pertama bulan
Zulhijjah. Maka ini hari-hari berzikir Bapak Ibu. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ketika beliau mengatakan tidak ada hari yang paling mulia, paling dicintai amal soleh oleh Allah kita mengerjakannya seperti amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'aksiru fihinna bitasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbir. Oleh karena itu, kalau kalian sudah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, apa yang perlu kalian perbanyak? Perbanyak takbir, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil. Maka jangan cerita macam-macam. Mulut kita hendaknya di hari-hari ini zikir aja isinya. Inilah hari-hari zikir yang paling afdal. Allah kepingin mengistimewakan hari-hari ini Bapak Ibu. Maka sekarang orang di Mekah, orang-orang yang pergi haji, ada sekarang yang sedang berkain ihram, ada yang tawaf. Ketika tawaf apa mereka isi? Zikir, tak berhenti mengucapkan setelah tawaf, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ada sekarang yang sedang sa'i, yang sedang sa'i. Ketika sa'i, kita sedang sa'i, kita isi dengan apa? Zikir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di setiap proses manasik itu apa? Manasik ini disyariatkan untuk zikir kepada Allah. Maka kalau setiap proses manasik, nanti tawaf, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu apa amal yang paling afdal? Zikir. Maka Rasulullah ketika dia wukuf di padang Arafah, apa dibacanya paling banyak? Kata Aisyah, dia paling banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang paling banyak diulang-ulang Rasulullah ketika dia wukuf di padang Arafah. Maka sekarang Bapak Ibu, seluruh jemaah haji isinya zikir. Maka kita yang tidak haji juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Supaya apa? Hari yang mulia ini Allah ingin mendengar di atas bumi ini gempar dengan menyebut asmanya di seluruh sudut dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka ini hari-hari zikir yang paling afdal. Sehingga Bapak Ibu, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, kedua-duanya itu kalau setiap tahun apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apa tradisinya? Tanggal 1 Zulhijjah itu dia mulai itu. Mulai tanggal 1 itu setiap hari dia pergi ke pasar. Abu Hurairah turun ke pasar. Di tengah-tengah pasar itu dia bertakbir, bertahlil. Itu takbiran yang kita selalu ucapkan itu setiap hari raya. Apa kata Abu Hurairah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Jadi Abu Hurairah mulai tanggal 1 Zulhijjah itu. Maka 1 Zulhijjah ini disunatkan kita untuk takbiran. Tapi takbir itu sifatnya mutlak, di mana saya khususnya di tempat-tempat umum. Maka Abu Hurairah turun ke pasar, di tengah pasar dia bertakbir, mendengar takbiran Abu Hurairah. Seluruh pedagang di pasar dan seluruh orang sedang belanja ikut takbir bersama takbir Abu Hurairah, sehingga pasar itu goncang dengan takbiran. Begitu juga Abdullah bin Umar. Sekarang gimana? Senyap-senyap saja. Terasa banyak ada ulama menulis sunnah yang dilupakan. Salah satu sunnah yang dilupakan umat Islam yaitu memperbanyak takbiran 10 hari pertama bulan. Kalaupun tak takbiran kita ada ke 1 Pak. Minimal nanti apa? Setelah Pak terbenam matahari hari ke-9 itu nanti kita isi takbir. Kalau itu kita isi. Setelah nanti kita menyembeli hewan korban kita di hari ke-10, itu nanti ada takbir mutlak, zikir mutlak, takbir mutlak. Apa takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu nanti adalah dari zuhur tanggal 10 sampai nanti asar tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Itu takbir setiap selesai solat fardu. Maka selesai solat fardu nanti mulai tanggal 10 itu kita bukan berzikirnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi kalau sudah tanggal 10 dapat zikir kita assalamualaikum, assalamualaikum, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran kita isi. Itu namanya takbir muqayyad. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, amalan yang perlu kita perbanyak Bapak Ibu sekalian. Allah kepingin hari-hari yang mulia ini
kita sucikan, kita muliakan. Pertama, bagaimana kita memuliakannya? Jauhi segala bentuk maksiat. Yang kedua, isi hari-hari yang mulia ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu yang Allah inginkan. Salah satunya zikir kepadanya. Kemudian yang kedua apa? Isi dengan ibadah puasa. Maka ulama, rata-rata ulama Bapak Ibu dalam setiap mazhab, baik mazhab Hanafi, ulama-ulama sunnah, ulama-ulama tafsir, semua mereka rata-rata mengatakan disunatkan melaksanakan ibadah puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa nanti puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal tanggal berapa? Tanggal 9. Tidak juga Pak, tanggal 1 sampai 9 tidak juga. Minimal apa? Nanti menjelang hadir solat Idul. Tidak juga puasa itu, atau terlalu itu. Maka ini puasa ini luar biasa Pak. Maka salah satu amal soleh yang paling dicintai Allah adalah ibadah puasa. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, dengan amal itu saya masuk surga. Apa kata Rasulullah? "Sum tadkhulil jannah." Puasalah kamu akan masuk surga. Itulah Bapak Ibu. Kemudian kenapa puasa yang disuruh kita Bapak Ibu dianjurkan? Istri Rasulullah yang bernama Hafsah menceritakan kepada kita tentang tradisi Rasulullah. Ada 3 puasa yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah atau jarang ditinggalkan Rasulullah. Apa puasa itu? Pertama, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, puasa hari Asyura. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Inilah tiga puasa yang jarang ditinggalkan Rasulullah. Termasuk apa? Puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Termasuklah hari Arafah. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Kenapa ibadah puasa Bapak Ibu? Salah satunya tadi kan kita dilarang untuk berbuat maksiat. Salah satu ibadah yang luar biasa membentengi diri kita dari maksiat apa? Ibadah puasa. Maka kalau orang kalau sudah puasa Pak, jaga mulutnya, jaganya hatinya, jaga matanya, boleh jaga. Kenapa? Karena puasa itu Pak menahan diri dari makan, minum dan tidak berhubungan suami istri. Padahal makan itu halal, tidak? Minuman itu halal. Istri itu, tapi dia tahan dirinya. Artinya apa? Dia tahan dirinya dari yang halal-halal sebagai ibadah kepada Allah. Maka wajarkah dia yang halal-halal ditahannya, yang haram-haram dibuatnya? Puasa itu tak mungkin puasa. Umpamanya apa? Makanan di rumahnya yang halal tak dimakannya Pak. Duit orang banyak dikorup. Itu tidak puasa itu Pak. Mencuri dia. Umpamanya apa? Istri yang halal di rumah tidak didekatinya, istri orang digodanya. Puasa itu. Maka itu sebenarnya puasa itu la'allakum yang halal saja kau tahan demi ibadah, apalagi yang haram. Maka tujuannya sebagai bertakwa. Maka puasa itu benteng diri kita dari maksiat. Maka anak-anak muda kalau nafsunya lagi bergelora, maka apa kata Rasulullah pesannya? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak-anak muda, kalau kamu dah sanggup menikah. Tapi kalau tidak sanggup, nafsu kamu berbahaya, bisa terjerumus kepada yang haram. Maka supaya tidak terjerumus kepada yang haram, apa nasihat Rasulullah? Puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu sebagai perisai. Maka dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu benteng. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ya, pada bapak-bapak selalu maksiat, maka bagaimana caranya? Berbanyak puasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa puasa? Karena puasa ini media. Jadi ibadah yang merupakan media juga untuk supaya kita memperbanyak amal soleh lainnya. Maka orang yang sedang puasa pasti ringan mulutnya berzikir. Kalau orang sedang puasa kepengen baca Quran saja. Kalau sudah sedang puasa kepengen ke
berjamaah secara puasa. Begitulah Bapak Ibu sekalian ibadah puasa. Setelah itu Bapak Ibu apa lagi amal? Ada hari yang paling istimewa di antara 10. Hari yang istimewa di antara 10 yaitu hari ke-10 bagi kita yang tidak haji. Kalau bagi yang haji, apa hari yang paling istimewa? Hari ke-9 di saat mereka wukuf di padang. Nah, kalau kita kan tidak wukuf Pak, maka apa hari yang istimewa bagi kita? Yaitu hari ke-10. Hari ke-10 itulah hari yang paling afdal bagi kita yang tidak haji. Kemudian apa amalan yang paling afdal di hari itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin ahabbu ila Allah fi yaumin nahri min iraqati damin." Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam, seorang manusia, yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha seperti menyembelih hewan korban. Ingat, di hari yang paling afdal itu, ibadah yang paling afdal adalah menyembelih hewan korban. Oleh karena itu Rasulullah mengancam, Pak, siapa di antara kita yang Allah beri kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka Rasulullah katakan usah dia hadir salat Idul Adha. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka jangan direkati musalla kami. Jangan ikut salat. Kalaupun dia ikut salat, tidak ada guna salatnya kalau dia hari itu tak berkorban. Tapi dengan catatan rezekinya lapang. Maka Imam Abu Hanifah, seorang ulama mazhab yang 4, mengatakan berdasarkan hadis ini, berkorban bagi orang yang sanggup punya kelapangan rezeki wajib. Kalau tak berkorban maka dia berdosa. Apa ukuran kelapangan itu Pak? Ukuran lapang itu adalah dia memiliki 1 nisab zakat harta di hari 10 dan 3 hari setelahnya. Nisab apa? Di antaranya nisab emas. Berapa nisab emas? 85 gram emas, atau dia menyimpan duit dalam rekeningnya senilai 85 gram emas. Berapa duitnya itu Bu? Tidak ada ibu-ibu beli emas. 85 juta lebih kurang. Maka periksa rekeningnya nanti. Siapa yang punya rekening simpanannya 85 juta, menurut Imam Abu Hanifah wajib berkorban. Kalau tak berkorban, berdosa dia. Orang itu masuk ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, kalau menurut Imam Syafi'i, berkorban itu Bapak Ibu disunatkan baik bagi orang kaya ataupun orang sama. Orang miskin ukuran dia disunat muakkadkan dia berkorban. Apa ukurannya kata Imam Syafi'i? Apabila dia di 4 hari, hari ke-10, 11, 12, 13, dia punya kelebihan uang dari nafkah wajib untuk istri dan anak-anaknya. Kelebihan uang itu bisa membeli seekor kambing. Jadi kalau ada bapak-bapak punya keluarga 4 orang, istri 3 anak, lalu nafkah sehari 500.000. Kemudian bapak coba 4 hari berapa 500.000? 2 juta. Lihat uang di dompet ada 5 juta. Maka 2 juta asingkan untuk plotkan dia untuk nafkah. Kemudian yang 3 juta bisa beli kambing 3 juta tak? Maka 3 juta itu hendaknya dibelikan oleh ekor kambing. Begitu Bapak Ibu. Sebagian ulama mengatakan ini kondisi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kan begitu. Biasa pegawai itu nerima gaji awal bulan, akhir bulan Pak. Pertengahan nerima gaji. Biasanya kan di awal bulan ya, atau di akhir bulan lah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pegawai ini kan Pak, baru 2 minggu kadang-kadang uang udah habis. Sekarang Idul Adha, pas minggu kedua atau minggu ketiga uang tak ada untuk beli korban, tapi gaji nanti ada yang diterima. Maka apa sebagian ulama berfatwa, kalau seandainya seseorang punya gaji rutin
tapi pas Idul Adha dia lagi tak berduit. Tapi kalau ada dia mendapatkan orang yang mau mengutangkan kepada dia duit untuk membeli seekor kambing, dan dia punya jaminan untuk membayar utang tadi, maka hendaklah dia berutang. Begitulah Bapak Ibu sekalian penekanan daripada ibadah korban ini. Maka jangan Bapak Ibu sekalian kita lalai. Apalagi Bapak Ibu sekalian, hikmah maksud daripada ibadah korban ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Dalam ayat yang memerintahkan kita berkorban, saya kira ayat itu tidak ada kita tak hafal. Ada di dalam surah Al-Kautsar. Ada di sini yang tidak hafal inna ataina, nunjuk. Ibu-ibu ada yang tak hafal inna ataina? Malah itu adalah ayat langganan. Ada dua surat menjadi langganan. Satu apa? Qul huwallah. Satu inna ataina. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua kenapa Bapak Ibu itu menjadi langganan itu? Apa masalahnya? Pendek. Jadi kalau pendek cepat-cepat ya Allah. Kalau di warung kopi 8 jam, kalau salat cari yang paling pendek. Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah kalau Bapak Ibu baca terus qul huwallah, tapi alasannya betul. Karena Bapak Ibu pernah di zaman Rasulullah ada sahabat dia jadi imam, Pak. Setiap dia jadi imam, ayatnya tak bergeser dari qul huwallah setelah Fatihah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Sehingga jemaahnya ini kalau ada imam sini qul huwallah terus pasti dipecat ini. Maka makmumnya mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya imam qul huwallah aja ayatnya. Lalu apa kata Rasulullah? Panggil dia ke sini. Lalu ketika dia datang, kamu betul ya kalau salat qul huwallah aja ayat kamu? Ya Rasulullah. Kenapa kau baca qul huwallah saja? Tak hafal kamu ayat yang lain, surat yang lain? Hafal ya Rasulullah. Itu kenapa qul huwallah terus? Ya Rasulullah, saya sangat mencintainya. Setiap saya baca iman saya bertambah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau itu alasan kamu, agak salah. Tahu gasak? Silakan saja. Maka apa kata Rasulullah? Anta ma'ama tuhib. Kamu bersama apa yang kamu cintai. Tapi kalau sempat ibu-ibu atau bapak dipanggil, kenapa kau baca qul huwallah? Pendek Rasulullah. Itu kenapa pendek? Cepat-cepat. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Jadi Bapak Ibu ya, inna ataina juga tidak ada masalah, inna ataina terus ayatnya, tapi alasannya benar. Kenapa ya Bapak Ibu baca inna ataina? Ya Allah, karena inna ataina itu mengingatkan saya kepada nikmat Allah yang begitu banyak, maka saya kepengen berkorban setiap hari. Ini kenapa cuma Idul Adha saja? Akan begitu seharusnya. Ini ada Pak ayatnya inna ataina, tiap tahun tak pernah berkorban. Itu lucu sekali itu orang. Sebab inna ataina itu maknanya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Terbayang oleh kita nikmat Allah. Setahun ini nikmat kesehatan, nikmat ini, nikmat ini. Maka apa kata Allah? Syukuri seluruh nikmat itu. Atau ada situ Pak perintah yang ditakdirkan di situ yang tersimpan. Apa perintahnya? Kami telah banyak memberikan kepada kamu nikmat, maka kamu syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Fasalli li rabbik. Rajin salat. Maka semakin kaya kita, semakin rajin sujud. Maka Rasulullah SAW di puncak-puncak nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak dia sujud, sampai Bapak Ibu bengkak tumit kakinya Pak, kena semakin banyak sujud. Sehingga Aisyah ketika itu merayu Rasulullah, kasihan dia melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk apa lagi solat sebanyak ini? Tidakkah Allah telah menjamin dosamu yang telah lalu yang akan datang sudah diampunkan Allah? Karena ada ayat Quran menjamin dosa beliau sudah diampunkan, yang lalu akan datang. Untuk apa lagi solat sebanyak ini ya Rasulullah? Kasihan kakimu bengkak-bengkak begini. Apa kata Rasulullah menjawab? Hai Aisyah, tidakkah senang kamu melihat aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana bersyukur? Wanhar, berkorban. Maka korban ini Bapak Ibu adalah
sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat hidup. Setahun ini kita alhamdulillah sampai ujung tahun Zulhijjah hidup sehat, selamat, makan banyak nikmat, maka syukuri dengan apa? Menyembeli menyembeli korban. Itu syukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, ceramahnya sampai di sini. Ada beberapa menit, 20 menit lebih kurang tanya jawab. Silakan. Kalau saya ceramah nanti sampai subuh pun tak akan kuat Bapak Ibu nanti mendengarnya. Bahan saya tak akan habis, Pak. Kenapa tak habis, Pak Ustaz? Karena masalahnya saya terlalu lama mengaji ini, Pak. Belajar ini terlalu lama saya. Dulu ibtidaiyah 6 tahun. Setelah itu pondok pesantren 6 tahun. Tambah lagi di Jakarta setahun setengah. Sekolah agama juga itu. Tahun 90 saya sekolah belajar di Madinah. Baru selesai tahun 2005. 15 tahun saya menimba ilmu di sana. Atau saya ceramahkan semuanya malam ini. Pingsan Bapak Ibu nanti mendengarnya. Oleh karena itu sekarang saya buka tanya jawab khususnya masalah korban. Kalau ada masalah-masalah yang perlu ditanya, dipersilakan. Ya silakan Bapak Ibu. Kalau ada kertas yang ditulis itu lebih baik. Kalau tidak ada, silakan menunjuk siapa yang ingin bertanya.